Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Jiwa Cimi mengangguk dan akhirnya mengakui faktanya, tetapi pada saat ini, Xiao Yan mengangkat tangannya secara langsung, dan kekuatan jiwa yang kuat diselimuti jiwa Cimi. Ini penuh dengan omong kosong, apa gunanya menahanmu di sana, karena kamu tahu itu, lebih baik aku mencari jiwa secara langsung. Xiao Yan mendengus dingin, kekuatan jiwa segera membungkus jiwa Cimi, dan dia benar-benar ingin mencari memori jiwa Cimi. Xiao Yan terlihat serius. Dia benar-benar berpikir demikian di dalam hatinya. Dia tidak mengancam jiwa Cimi. Lagi pula, itu tidak ada gunanya. Bagi Xiao Yan, yang terpenting saat ini adalah mengetahui seluk-beluk kelima orang ini, bintang dewa primordial. Tentu saja, itu juga termasuk alasan mengapa jiwa Cimi membawanya ke sini dan melindungi mayatnya. Tetapi dengan bertanya, tampaknya apa yang dikatakan jiwa Cimi kepada Xiao Yan, saya khawatir hanya 3 poin yang benar, dan 7 poin lainnya salah. Xiao Yan segera sedikit kesal, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung ditembak, berencana untuk mencari jiwanya. Selama ada dalam ingatannya, maka Xiao Yan dapat memahami segalanya dengan menelusuri jiwanya, dan dia tidak perlu mendengarkan jiwa Cimi berbicara omong kosong di sini. Tunggu sebentar. Jika kamu mencari jiwaku, aku akan meledakkan diriku segera. Aku berkata, aku tidak bisa mengatakannya. Kamu tenang, tenang, hanya aku yang salah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya dulu. Cimi bahkan jika jiwa memohon belas kasihan, Xiao Yan menatapnya dengan tatapan tegas, matanya penuh ketidakpedulian, jiwa Cimi cukup licik, tetapi Xiao Yan memikirkannya, ini bukan saatnya untuk menghapusnya. Karena itu disimpan, tidak peduli apa, kita harus mencoba yang terbaik untuk memeras sesuatu yang sebenarnya berguna bagi Xiao Yan darinya. Lagi pula, selain benda Yuanshen bintang 5, Xiao Yan juga berharap untuk mempelajari beberapa pertanyaan tentang kekuatan keluarga Cimi untuk merebut rumah itu. Jika bukan karena kekuatan yang diberikan Xie Zun kepada Xiao Yan untuk merebut rumah itu akan sangat kuat. Jika itu adalah kekuatan yang sama dengan jiwa Cimi, Xiao Yan akan benar-benar dihancurkan oleh jiwa Cimi, itu adalah avatar dewa atau avatar yang melahap jiwa hari ini. Alasan mengapa Xiao Yan bisa memenangkan rumah adalah karena tidak ada keterampilan sama sekali, dan dia tidak tahu keterampilan apapun. Dari awal hingga akhir, Xiao Yan sebenarnya hanya menggunakan satu konsep. Itu adalah keajaiban dengan kekuatan besar. Saya tidak percaya pada keterampilan apapun, selama kekuatan untuk merebut rumah cukup kuat, bahkan jika saya bertemu dengan klan Cimi yang asli, itu benar-benar di luar kata-katanya. Saya khawatir ini juga konsep yang dipegang Xie Zun, jadi saya tidak tahu bagaimana menggunakan bakat keluarga Cimi untuk merebut rumah. Di depan Xiao Yan, kekuatan-kekuatan lebih rendah. Apakah kamu belum menemukannya? Cimi Sol tiba-tiba berkata, Xiao Yan sedikit terkejut. Cimi Sol tiba-tiba bertanya padanya, membuatnya tercengang, tidak tahu apa yang dibicarakan Cimi Sol. Namun, tatapan Xiao Yan berbalik ke arah mayat Yuanshen lagi, tatapannya sedikit kental, mengungkapkan warna pikiran. Pada akhirnya, mata Xiao Yan berhenti pada tanda bintang 5 redup di alisnya, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Ternyata walaupun dia sudah jatuh, tapi esensi dan darahnya sudah terkuras, dan dia tidak punya sumber energi, untuk makhluk biasa, dia memang hanya tubuh yang menunggu untuk membusuk. Makhluk ini bisa mengambil esensi dan darahnya. Tapi bahkan ada makhluk-makhluk ini yang tidak bisa dibawa pergi. Tidak, tepatnya, itu tidak berguna bagi mereka. Tapi itu adalah ciptaan yang hebat untuk Yuanshen, itu adalah kekuatan bintang agung yang dikandungnya. Tiba-tiba Xiao Yan melihat cahaya terang muncul, dan jiwa Cimi diam-diam mengeluh pada saat ini. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan tahu, tapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Jika bukan karena pengingatnya, Xiao Yan bahkan tidak tahu, ketahuilah bahwa itu mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika semua kekuatan bintangnya diserap, maka klon dewa asli dapat langsung menerobos ke dewa asli bintang 5. Xiao Yan terkejut, jika ini masalahnya, maka klon dewa asli akan tumbuh menjadi tingkat yang sangat kuat. Dengan cara ini, ketika Shengxi diserang, Xiao Yan akan dapat menggunakan kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, bahkan jika klon Yuanshen bergerak dan menyapu ke atas kepala Yuanshen bintang 5, setengah dari kepalanya telah menghilang pada saat ini, tetapi tanda bintang 5 redup di dahinya masih dapat terlihat dengan jelas. Sial, dengan cara ini, dia akan menjadi sangat kuat. Bahkan jika aku masih memiliki klon, aku takut aku tidak akan menjadi lawannya di masa depan. Tidak, tidak, aku tidak akan membalas dendam ini, tapi aku tidak bisa membiarkan klon lain dan bintang bencana ini. Kita bertemu. Jiwa Cimi bergumam,
dia sepertinya mengerti sekarang bahwa pemburu sering muncul sebagai mangsa. Pada saat ini, dia semakin mengerti bahwa semut yang sebenarnya adalah dia. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya, tetapi sepertinya sudah terlambat untuk mengatakan apapun terlebih dahulu. Xiao Yan sepenuhnya mengambil inisiatif dalam segala hal. Avatar Yuanshen digantung di atas kepala mayat 100 Zhang Yuanshen ini. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, mayat Yuanshen ini juga mengandung kekuatan bintang yang luar biasa agung, yang tidak diketahui oleh Xiao Yan sebelumnya. Berapa kali langit menjadi superstar? Jika itu benar-benar seperti yang dipikirkan Xiao Yan, dia dapat menyerap semua kekuatan bintang yang ditinggalkan oleh mayat Yuanshen bintang 5, dan bahkan jika avatar Yuanshen hanya dapat mencapai 3 bintang, maka dia akan menghadapi langkah ketiga dan keempat dari keabadian kaisar yang kuat tidak akan takut lagi. Bahkan di hadapan Zhu Hao, ada satu peluang lagi untuk menang. Xiao Yan tidak ragu-ragu, klon Yuanshen segera duduk bersila, pikirannya bergerak, hanya untuk melihat cetakan bintang 5 redup di atas kepala mayat Yuanshen bersinar terang pada saat ini, bersinar dengan cahaya, dan kemudian kekuatan bintangnya yang agung. Itu datang menuju klon dewa asli Xiao Yan. Jadi seperti ini. Tidak heran mayat Yuanshen disimpan di sini, tujuan sebenarnya adalah untuk menyukai kekuatan bintang yang dikandungnya. Xiao Yan bergumam, tapi dia sedang memikirkannya. Warnanya tidak hilang, dan mata dewa masih tertuju pada jiwa Cimi. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Xiao Yan tiba-tiba berkata dalam hatinya pada saat ini bahwa semuanya tampak berjalan terlalu lancar saat ini. Aku khawatir itu adalah permainan yang ditentukan oleh jiwa Cimi, dia, dan itu benar-benar dimulai saat ini. Ketika Xiao Yan bergabung dengan klon Soul Eater, jiwa Cimi jelas memiliki kendali mutlak. Artinya, pada saat itu, jiwa Cimi dapat sepenuhnya mengontrol klon Soul Eater ini untuk menghancurkan serangan Xiao Yan. Tapi yang terakhir tidak. Dia sengaja berpura-pura bertarung dengan kaisar pemakan jiwa secara langsung. Jika dia tidak berpikir dengan hati-hati, dia mungkin benar-benar tertipu oleh jiwa Cimi. Waktu ini untuk memahami bahwa dengan bakat kuat jiwa Cimi untuk merebut rumah, dia telah menguasai inisiatif tubuh kaisar pemakan jiwa. Jika bukan karena niatnya, jiwa kaisar pemakan jiwa akan ditekan olehnya sepanjang waktu, dan dia tidak akan bangun sama sekali. Sampai sekarang, Xiao Yan masih dalam permainan. Xiao Yan menatap jiwa Cimi yang penuh kesedihan, dan sepertinya telah menebak sesuatu. Rencanamu seharusnya hampir selesai, kan? Tiba-tiba Xiao Yan berkata, jiwa Cimi tertegun sejenak, dan menatap Xiao Yan dengan bingung. Rencana apa? Tubuhku telah diambil olehmu, jadi rencana apa yang bisa aku miliki? Jika kamu harus menemukan alasan untuk melenyapkanku, bunuh aku jika kamu mau, tidak perlu melakukan itu. Cimi menjawab dengan nada mendengus dingin. Apakah kamu masih berpura-pura? Jika itu masalahnya, maka biarkan aku menebak rencanamu. Xiao Yan tersenyum sedikit, menghadap jiwa Cimi yang berpura-pura bodoh, Xiao Yan tidak menganggapnya serius. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, jiwa Cimi pun terdiam. Pada saat ini, dia masih terlihat polos, seolah tidak tahu apa yang dibicarakan Xiao Yan. Jika tebakanku benar, kamu memainkan permainan berbahaya, memainkan permainan meninggalkan mobil untuk melindungi yang tampan. Apakah itu iblis rusa sebelumnya atau klon yang melahap jiwa ini? Saya khawatir itu bukan tujuan Anda, kan? Xiao Yan memberikan pertanyaan demi pertanyaan pada jiwa Cimi, yang terakhir masih memiliki ekspresi bingung yang sama dan tidak berniat untuk mengakuinya. Tujuanmu yang sebenarnya tidak berubah dari awal hingga akhir, dan kamu masih berniat untuk mengambil klon dewa asliku. Klon yang melahap jiwa ini memiliki puluhan juta jiwa. Memang tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan batas atas dewa asli, klon pemakan jiwa ini bukan apa-apa. Ketika jiwa Cimi mendengar ini, dia segera bersiap untuk membantah. Xiao Yan tidak menunggu jiwa Cimi berbicara, dan terus berbicara lagi. Kamu dengan sengaja menyimpang dari pusat gravitasi. Sejak saya datang ke sini, saya tidak pernah dikaitkan dengan mayat Yuanshen. Seringkali sangat aneh bahwa sepertinya kamu tidak ada hubungannya dengan mayat Yuanshen, tetapi pada kenyataannya, semua yang kamu lakukan ada ditunggu sekarang. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, saat suara Xiao Yan jatuh, klon Yuanshen di ujung jauh berhenti menyerap kekuatan bintang. Karena kamu tidak mengakuinya, maka lepaskan. Aku tidak ingin kekuatan bintang-bintang, kata Xiao Yan segera. Avatar dewa asli menyapu kembali secara langsung, bahkan pada saat ini, jiwa Cimi belum terungkap, kekurangan apapun. Jadi Xiao Yan benar-benar terguncang dalam hatinya saat ini, apakah itu benar-benar karena dia terlalu banyak berpikir. Namun, Xiao Yan merasa bahwa perilaku jiwa Cimi terlalu aneh. Di klon Soul Eater, memang selalu bersaing dengan Xiao Yan. Tentu saja, jika Xiao Yan tidak berinteraksi dengannya, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya, melihat kekurangan apapun. Tetapi ketika dia merebut avatar dewa asli,
jiwa Cimi begitu kuat dan menakutkan sehingga tidak berdaya seperti sekarang. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Xiao Yan memang menjadi lebih kuat, tetapi bahkan jika Xiao Yan menjadi lebih kuat, itu tidak akan terlalu kuat sehingga jiwa Cimi bahkan tidak dapat bersaing dengannya. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan dalam situasi seperti itu, dan itu adalah bahwa jiwa Cimi telah melepaskan air, yang memungkinkan Xiao Yan untuk berhasil merebut klon Soul Devourer, dan bahkan lebih diharapkan bahwa Xiao Yan akan memperhatikan ini, mayat dewa asli bintang 5. Itu untuk membiarkan klon Yuan Shen Xiao Yan menyerap kekuatan bintangnya. Begitu Xiao Yan benar-benar menyerapnya, pasti akan ada masalah. Adapun apa masalahnya, Xiao Yan tidak tahu, tapi Xiao Yan yakin dengan tebakannya dan tidak bisa mengambil risiko. Karena itu benar-benar menyerap kekuatan bintang besar yang terkandung dalam mayat Yuan Shen bintang 5, bahkan jika klon Yuan Shen hanya rata-rata, dengan segel bintang 3, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Ayo pergi, karena itu bukan milikku, aku tentu saja tidak akan memaksanya, gumam Xiao Yan. Setelah berbicara, klon pemakan jiwa membuka mulutnya dan langsung menghirup jiwa Cimi ke dalam tubuhnya. Yang terakhir tidak berani memilikinya. Setiap perubahan emosional, dan bahkan lebih takut untuk berbicara. Tetapi semakin tampaknya tidak ada cacat, Xiao Yan merasa bahwa masalah ini terlalu aneh. Mungkinkah, tujuan sebenarnya adalah membuat klon dewa asli kembali melawan dewa? Xiao Yan memikirkan serangkaian kemungkinan, dan akhirnya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi klon dewa asli jauh lebih kuat dari aslinya sejak awal, dan tidak pernah ada reaksi balik. Mungkinkah, keanehan ada di mayat dewa asli ini? Mata Xiao Yan sedikit menyipit, tetapi pada saat ini, saat kata-kata itu sudah berakhir. Mengatakan itu, dia harus menipu jiwa Cimi dengan baik, bahkan dengan biaya meninggalkan jurang maut. Jika dia pergi dari sini dan jiwa Cimi belum terungkap, maka Xiao Yan akan kembali lagi, tapi sebelum itu, Xiao Yan tidak akan ragu untuk melenyapkan jiwa Cimi ini sepenuhnya. Untuk menghindari lebih banyak kejutan tak terduga, Xiao Yan membuat rencana. Saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melihat kue sebesar itu mungkin tidak akan bisa menahan diri. Tapi Xiao Yan merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia pasti tidak akan mengambil risiko. Lagi pula, tidak ada kesalahan yang diizinkan terjadi sekarang, dan selalu baik untuk berhati-hati. Bahkan jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, kelinci Bingyun menyapu ke sisi Xiao Yan, dan sosoknya berubah menjadi beberapa puluh kaki. Caranya, itu pasti menjamin kehidupan Xiao Yan, jika tidak maka tidak akan dapat kembali berbisnis. Di mana kodok besarku? Tapi Xiao Yan mengabaikan Bingyun Tu yang langsung merasa dihina. Batuk, kelinci senior, bawa aku. Kata Wu Zan dingin. Persetan. Bingyun kelinci memarahi, jika itu benar-benar tidak berubah menjadi tubuh manusia, mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah seorang wanita dari kata-katanya. Tepat saat suara Xiao Yan jatuh, ujung terjauh melihat putaran cepat dalam kehampaan, dan dalam sekejap mata, katak ajaib muncul di depan Xiao Yan. Haha, dalam hal kecepatan, itu lebih baik darimu. Xiao Yan masih tidak lupa untuk mengolok-olok Bingyun Tu. Setelah selesai berbicara, sosok Xiao Yan jatuh di atas kepala katak ajaib, dan sebelum kelinci Bingyun memarahi Xiao Yan, katak ajaib itu menghilang bersama Xiao Yan. Kecepatan katak ajaib sangat cepat, pada kecepatan ini, Xiao Yan dapat melakukan perjalanan melalui jurang dengan sangat cepat, jika mengeluarkan katak ajaib ini, kecepatannya mungkin tidak lebih lemah dari Dreadnought. Tentu saja, ada juga prasyarat, itu harus menjadi kekosongan yang stabil seperti Suanyin True Realm, yang pasti tidak mungkin di lautan kehampaan di dunia Sengsi. Hanya setelah beberapa saat, tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat bersiul ke arah sekitarnya. Xiao Yan tiba-tiba terkejut, klon Yuan Shen dan klon pemakan jiwa segera melindungi dewa, tetapi kekuatan ini bukan serangan biasa, tetapi paksaan yang tak tertandingi dan kuat. Oleh karena itu, Xiao Yan harus menggunakan teknik pembentukan kehidupan lagi, tetapi hanya menyatu dengan avatar dewa asli, saat ini, tampaknya tidak perlu menggabungkan avatar yang melahap jiwa. Tentu saja, bahkan jika Xiao Yan ingin menggunakan dua avatar untuk menggunakan teknik pembentukan kehidupan pada saat ini, bahkan jika dia berhasil, waktu yang bisa dia pertahankan akan sangat terbatas. Avatar Yuan Shen lebih sewenang-menang. Jelas, teknik pembentukan kehidupan berhubungan langsung dengan kekuatan dewa Xiao Yan, jadi peningkatan dewa juga sangat penting saat ini.